Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM dalam video tutorial perawatan luka modern. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang update dunia ilmu perawatan luka. Ilmu perawatan luka selalu berkembang, lebih baru lagi, lebih terkini lagi, lebih modern lagi. Nah, ini berawal dari dulu bagaimana temuan tentang kelembaban. Bagaimana kelembaban ini ternyata bisa mempercepat proses kesembuhan luka dengan sangat signifikan dibandingkan dengan cara lama, cara konvensional, di mana di situ dengan cara basah atau cara kering. Nah, setelah itu beberapa dekade muncullah banyak produk-produk berbasis kelembaban. Nah, sampai dengan sekarang tidak hanya kelembaban saja yang diurusi, yang dipikirkan, yang dibutuhkan, tetapi banyak sekali, banyak hal ya. Adanya temuan-temuan baru seperti itu kan berbasic dari keingintahuan para praktisi, keingintahuan para periset. Nah, lalu juga sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Misalkan di lapangan muncul kebutuhan-kebutuhan yang baru ditemukan. Misalkan, ternyata ada fase inflamatori yang begini ya jenisnya. Ternyata ada fase proliferasi yang ternyata membutuhkan percepatan dalam granulasi dan sebagainya. Atau muncul infeksi-infeksi baru, jenis-jenis kuman baru, atau bagaimana sih kondisi-kondisi tertentu pada penyakit tertentu, ada penyakit penyertanya, lukanya seperti apa. Ternyata luka ini harus membutuhkan perlakuan yang seperti ini karena ada faktor penyakit penyerta tertentu dan sebagainya dan sebagainya. Banyak sekali kebutuhan yang terus berkembang, yang terus ditemukan, yang terus diupdate, sehingga memicu para peneliti untuk melakukan riset, eksperimen, studi literatur atau mengevaluasi apa yang sudah diberikan selama ini, apakah sudah efektif dan efisien. Nah, tentunya kebutuhan-kebutuhan seperti itu akan terus berlanjut. Ya, berarti balutan luka modern sebagai produk akhir atau sebagai hasil atau dampak dari penelitian tersebut, yaitu berupa produk yang akan digunakan seperti itu, terus mengalami update, terus mengalami pembaharuan, perubahan, modifikasi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, pembaharuan tersebut dalam bentuk apa sih? Baik dalam bentuk produknya itu sendiri, jenisnya, bahannya, fungsinya, cara pemakaiannya, bagaimana susunannya dan sebagainya, itu semuanya berkembang ilmu perawatan luka modern. Jadi saran saya kepada teman-teman perawat atau praktisi luka, apapun Anda profesi kesehatannya, baik dokter, perawat, bidan dan sebagainya, menurut saya Anda harus update ilmu pengetahuan tentang luka ini secara terus-menerus, secara periodik. Ya, misalkan dengan cara Anda mengikuti pertemuan-pertemuan ilmiah, kongres internasional atau simposium-simposium tentang luka, seminar-seminar, pelatihan-pelatihan, atau Anda melakukan penelitian sendiri di mana Anda bisa menyumbangkan, tidak hanya sekedar mendengar dan update saja, tetapi Anda juga menyumbangkan ke batang tubuh ilmu pengetahuan perawatan luka itu, baik misalkan melalui jalur akademis, jalur organisasi profesi, atau penelitian-penelitian independen seperti yang sudah saya lakukan juga di Klinik Monas. Saya melakukan penelitian independen seperti itu, guys. Jadi memang harus update gitu loh, memang harus diperbaharui. Yang namanya manusia itu harusnya selalu berpikir gimana sih caranya lebih berkualitas, lebih murah, lebih cepat, kan seperti itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita, meningkatkan kualitas bagaimana menyembuhkan luka dengan lebih cepat lagi, lebih efektif dan efisien lagi, dan juga bagaimana untuk meningkatkan kualitas hidup pasien kita, seperti itu. Jadi jangan lupa update. Nah, ini yang banyak dilakukan oleh teman-teman praktisi, itu kadang mereka jarang update. Begitu sudah pelatihan, merasa sudah cukup, sudah penuh, ilmunya sudah full seperti itu, lalu jarang diupdate. Ada pertemuan baru, ada simposium-simposium yang bersifat mungkin tahunan, annual, atau misalkan setahun 2 kali dan sebagainya, baik level internasional, nasional, ataupun antar negara seperti itu harusnya update, Mas. Nah, disitulah kita justru sering terpapar dengan temuan-temuan baru. Misalkan kayak dulu saya ikut di Malaysia, ada pertemuan internasional seperti itu antar negara. Di situ saya kaget, ada ya produk-produk seperti ini. Kan biasanya kan kalau simposium atau pertemuan-pertemuan kongres, scientific meeting tingkat internasional kan biasanya nanti ada stand-stand ya kan, stand-stand pameran produk-produk terbaru terkini. Di situ saya kaget, ternyata ada ya ini ya. Ada sebuah temuan baru di mana di situ kita bisa memacu growth factor. Ya, growth factor pada luka itu kan setelah masuk ke fase proliferasi atau fase tumbuh, di situ kan harusnya dipacu. Bagaimana kita memacu faktor-faktor pertumbuhan di situ biar fase granulasi atau fase epitelisasi, munculnya kulit baru ataupun naiknya daging atau otot ya, itu bisa dipercepat, bisa
tidak hanya menunggu secara alami saja, tetapi kita bisa memacunya dengan growth factor. Lah ternyata itu ada produk untuk memacu growth factor dari Amerika, bentuknya cairan, ternyata di situ mengandung growth factor tinggi dan itu terbuat dari preputium. Preputium itu titiknya orang yang disunat itu. Ternyata di situ diambil saripatinya istilahnya seperti itu dan dimodifikasi menjadi sebuah produk. Nah, itu kan temuan-temuan yang sangat luar biasa mutakhir gitu loh. Di mana di Indonesia belum ada produk seperti ini. Di Amerika sudah ada dan bagaimana itu kalau diaplikasikan kepada pasien-pasien yang membutuhkan tentunya sangat signifikan ya kan. Nah, itu kan temuan-temuan terbaru seperti itu harusnya kita tahu gitu loh. Nah, ada temuan baru tapi kita nggak update. Ada balutan yang harusnya sudah tidak digunakan, sudah usang tapi kita malah masih menggunakan. Nah, seperti itu kan. Kalau kita tidak update ya sama saja dengan saat dulu ilmu perawatan luka belum masuk ke sini. Dulu terjadi tsunami Aceh. Kita belum tahu bagaimana cara merawat luka yang berbasis kelembaban. Saat itu bantuan, dressingan, balutan luka modern dari luar negeri banyak ke sini banyak, tetapi ilmunya kita nggak ada. Bagaimana cara memakainya, menyusunnya dan sebagainya, manajemen tata kelola dressing kita nggak tahu. Akhirnya balutan luka modern itu numpuk sampai expired dan sebagainya. Itu kan terjadi karena kita tidak update gitu loh. Sama juga sekarang meskipun kita sudah belajar ke level basicnya, level advance-nya dan sebagainya, kalau kita menutup diri dari perkembangan ilmu pengetahuan, dari acara-acara update terkini tentang perawatan luka, baik seminar, pelatihan, simposium, kongres, scientific meeting dan sebagainya, apa yang akan terjadi? Ya sama, nanti kita akan tertinggal gitu loh. Sudah belajar hanya basic lalu Anda merasakan nyaman, tenang, udah intinya adalah ini kok, intinya ini loh. Inti-inti itu kan menurut Anda yang sekarang. Bagaimana kalau sudah berubah, ya kan? Inti kelembapan adalah misalkan polaritas air minyak, terus bagaimana mengatur suhu, bagaimana mengatur kekedapan. Ya itu kan pengetahuan Anda yang sekarang. Lah kalau sudah update gimana, ya kan? Anda sementara selama ini tidak melakukan riset, Anda juga sekarang pasif, baca-baca juga jarang dan sebagainya. Anda merasa sudah sempurna dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Kata siapa? Itu kan subjektivitas Anda. Manfaatnya kalau kita selalu update ilmu-ilmu perawatan luka seperti itu, kita bisa mengetahui cara yang lebih baik lagi ternyata ada. Bahan yang lebih baik lagi ternyata ada. Cara mempercepat kesembuhan itu ternyata ada. Bagaimana mengefisiensikan sehingga ongkos berobat itu lebih murah. Ternyata ada memakai begini. Belum lagi sharing experience di situ sesama praktisi, sharing pengalaman, kasus-kasus yang dihadapi. Tentunya itu akan saling memperkaya pengetahuan. Jadi seharusnya praktisi luka selalu update ilmu perawatan luka yang terbaru itu seperti apa. Jangan malas belajar. Seperti itu. Nah, yang berikutnya setelah kita update, tetapi kita juga harus tahu nih bagaimana mengaplikasikan dalam tempat pelayanan kita. Nah, tentunya ini disesuaikan lagi dengan apa yang ada, kontekstual apa yang kita hadapi. Nah, misalkan kita sudah tahu nih ini ada temuan baru nih bagaimana untuk mempercepat granulasi, yaitu dengan ditambal kolagen misalkan. Kolagen akan mempercepat, begitu ditambal lalu dia akan bergabung dengan daging kita sehingga menjadi daging kita, lalu naiknya granulasi itu akan sangat signifikan cepat sekali misalkan. Lah itu kira-kira dibutuhkan nggak dengan pasien-pasien kita, ya kan? Itu tentunya nanti balik lagi ke praktisi masing-masing yang dibutuhkan di lapangan, yang dihadapi kebutuhannya seperti apa. Ada orang yang membutuhkan, misalkan saya membutuhkan untuk perawatan luka akut karena misalkan di situ sering menyumpai pasien-pasien dengan luka akut, misalkan kecelakaan kerja dan sebagainya. Ada praktisi yang misalkan dia fokus hanya ke sunat saja, bagaimana menyembuhkan luka sunat. Lah itu tentunya kebutuhannya berbeda, ya kan? Lalu misalkan ada yang memang spesialisasi luka kronis, misalkan seperti kencing manis, seperti di klinik Monas seperti itu. Nah ini kebutuhannya untuk kencing manis, luka kronis itu seperti apa lah? Tentunya ini dibutuhkan sebuah keterampilan untuk kontekstualisasi. Kontekstualisasi itu artinya kita aplikasi sesuai dengan kontekstual apa yang ada yang kita hadapi di masyarakat seperti itu. Belum tentu semua ilmu yang update ini bisa diaplikasikan di tempat kita seperti itu. Ada penemuan terbaru seperti ini, tetapi ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Ternyata tidak seperti yang dibutuhkan oleh pasien-pasien kita. Lo ngapain seperti itu kan? Jadi disaring lagi nih setelah update ilmunya, kita saring ini kira-kira bisa nggak sih diaplikasikan? Bisa nggak sih sesuai dengan kebutuhan? Dan juga sanggup nggak nih pasien misalkan dengan kos yang begitu tingginya karena ini bisa mempercepat granulasi yang sedemikian bermakna, kecepatannya luar biasa 3 kali lipat misalkan. Nah kira-kira ini secara budget bisa nggak nih pasien-pasien kita, ya kan? Kalau ternyata memberatkan dan sebagainya, lo ngapain?
Yang intinya yang namanya tempat pelayanan kesehatan itu memberikan pelayanan yang pas, tidak kurang dan tidak lebih. Nah, ini membutuhkan keterampilan juga nih menilai seperti itu. Lalu bagaimana nanti akan segi bisnisnya, mengatur pricing strateginya, bagaimana mengatur profitnya, apakah pas atau kurang dan sebagainya. Perhitungan-perhitungan dalam manajemen keuangan juga diperlukan. Seperti itu ya guys. Jadi update boleh ilmu pengetahuan dan bahkan harus, tapi setelah itu diaplikasikannya itu bagaimana kita kontekstualisasi sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.